Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kanza Adia Syifa dari kelas A3 dengan NIM 210600064, program studi PGSD. Sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran pada semester 2 ini yang membahas mengenai pendapat para guru dari jenjang SD, SMP, dan SMA mengenai perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Saya telah melakukan sesi wawancara. Baiklah, berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sedang berbicara dengan Ibu Nenty Wuriningsih selaku guru dari SD Negeri Bunayu 1. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Untuk mengefektifkan waktu, saya langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Sebelum terjadinya pandemi ini, di SD Negeri Bunayu 1 menerapkan sistem kurikulum belajar yang seperti apa? Sebelum pandemi dan sesudah pandemi, kurikulum yang diterapkan masih sama, yaitu masih kurikulum 2013. 2013 berarti pembelajarannya tema ya Ibu ya? Tema. Pertanyaan selanjutnya, kesulitan seperti apa sih yang timbul dari penerapan sistem kurtilas ini? Kalau dulu sih 5 tahun ke belakang saya memegang kelas 1, tidak ada kesulitan yang terlalu berarti karena memang sudah terbiasa menggunakan sistem tematik. Nah, untuk di kelas 5, karena sekarang saya mengajar di kelas 5, itu agak sedikit susah, karena tidak susah sih sebenarnya bisa, hanya saja mungkin belum terbiasa karena ditematikan seperti itu. Jadi materinya terkadang seperti sedikit-sedikit seperti itu ya, tapi sekarang sih sudah mulai biasa, sudah mulai bisa disiasati. Yang penting mengikuti kurikulum, mengikuti silabus dan juga tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Baik, mungkin kesulitannya mengajarkan ke kelas tinggi ya Ibu ya, karena kurikulum 2013 ini baru diterapkan. Enggak, sudah lama, cuma saya terbiasa aja di kelas rendah seperti itu. Langsung ke pertanyaan berikutnya, menurut Ibu dengan adanya pandemi seperti ini, apakah penggunaan kurikulum 2013 dinilai masih efektif dalam kegiatan pembelajaran? Kalau selama pembelajaran pandemi kan daring ya, nah baru sekarang ini bisa tatap muka. Kalau daring itu agak sedikit kesulitan, soalnya kan kalau di Kurtilas itu sistemnya satu hari itu tematik, jadi ada beberapa pelajaran yang harus disampaikan. Nah itu kan tidak bisa dipaksakan karena keterbatasan sarana dan prasarana. SD yang tempat saya mengajar ini, orang tuanya kebanyakan itu petani, jadi tidak memungkinkan penggunaan platform pembelajaran seperti Zoom, Quizzes, Jmeet yang bisa dipakai hanya WA. Kalau dipakainya hanya WA, otomatis terbatas, tidak bisa satu hari itu 3 pelajaran. Jadi sekemampuan anak saja seperti itu. Yang penting tersampaikan, anak belajar, tidak banyak main seperti itu. Baik, mungkin kesulitan yang timbulnya isinya serta prasarana saja ya Bu. Nah, iya, itu tidak semua orang tua mampu membeli kuota setiap hari gitu kan. Kadang ada yang di grup-grup, satu grup itu handphonenya satu, tapi untuk berapa orang, yang penting tersampaikan saja. Kita merujuk ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat Ibu tentang banyaknya perubahan serta perkembangan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia? Menurut saya pribadi sih itu hal yang sangat wajar. Perubahan kurikulum itu dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan ataupun juga memperbaiki kurikulum terdahulu, juga tentu saja untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Anak-anak sekarang kan anak-anak generasi C ya, otomatis juga kurikulumnya harus beda, penerapan pembelajarannya juga harus beda. Oleh karena itu kurikulum berkembang menyesuaikan dengan zamannya seperti itu. Jadi hal yang wajar sih menurut saya. Kita sebagai seorang guru hanya harus terus mengikuti apapun yang diinstruksikan pihak atas gitu aja. Oh, baik Ibu, mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih telah meluangkan waktunya serta memberikan saya kesempatan. Cukup
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berbicara dengan Ibu Eva Sofyani selaku guru di SMP Negeri 1 Ciraja. Baik, sebagai informasi Ibu, saya sebelumnya telah melakukan sesi wawancara bersama Ibu Nendri selaku guru sekolah dasar. Nah, untuk bahan perbandingan serta tambahan wawasan bagi saya dengan Ibu sebagai narasumbernya, saya akan memberikan Menurut Ibu, dengan menerapkan sistem sekolah penggerak pada kurikulum pembelajarannya, dengan adanya pandemi seperti ini, penggunaan sistem kurikulum tersebut akan berpengaruh atau masih efektif? Karena adanya pandemi, rasanya kurang efektif karena seharusnya kan bagaimana pendapat Ibu dengan banyaknya perubahan serta perkembangan kurikulum dalam sistem pendidikan ini? Menurut saya perubahan ke arah lebih baik memang itu harus dilakukan. Tapi untuk mencapai itu semua mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, saya kira bagaimana kalau misalkan kurikulum diganti dalam jangka waktu yang relatif sedikit singkat, ya, misalkan kurikulum prototype atau merdeka belajar atau misalkan sekolah penggerak, misalkan kita lakukannya beberapa tahun kemudian, ya, jangan tahun kemudian baru aja sekolah kurikulum penggerak, tahun kemudian berikutnya diganti lagi. Sebagai tenaga pendidik, menurut Ibu kekurangan apa yang dimiliki kurikulum sekolah penggerak? Dari kurikulum sekolah penggerak, ya, karena mungkin sekarang masih masa pandemi, ya, mau tidak mau kita sekarang harus mengikuti dalam waktu terutama, ya, kami merasa kesulitan karena walaupun kami sekarang sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka walaupun 50%, itu kami terbentuk di rumah. Sementara waktu itu kan harus optimal pada siswa, ya, dengan beberapa waktu yang dibatasi, otomatis kurang maksimal pula kami memberikan kurikulum kepada sekolah tersebut, terutama dalam efektivitas belajar itu kurang efektif. Saya rasa dengan waktu jeda yang sedikit ini, ya, mungkin insya Allah lah ke depannya insya Allah lebih efektif lagi. Kalau misalkan dengan sekolah penggerak ini saya rasa lebih fleksibel karena kita untuk penilaian saja kita itu berdasarkan kemampuan siswa, ya, jadi terus pembelajaran berdasarkan fase, ya, terutama kami di sini kan kalau SMP fase D, ya, jadi kita pun memberikan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Kami tidak memaksa misalkan si A harus mengikuti fase D sementara dia di fase C juga belum tuntas, jadi kami bisa saja fase C dulu fase baru fase D, seperti itu. Alhamdulillah pertanyaan sudah saya ajukan dan terima kasih
kasih saya ucapkan pada Ibu karena sudah memberikan kesempatan serta meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berbicara dengan Ibu Ulfah selaku guru di SMA Negeri 1 Ciranjang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, untuk informasi Ibu sebelumnya saya sudah melakukan sesi wawancara bersama dengan Ibu Nenti selaku guru SD Negeri Budayu 1 dan Ibu Eva selaku guru SMP Negeri 1 Ciranjang. Ya. Untuk mengingatkan waktu, saya langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Oke, boleh silahkan. Saat terjadinya pandemi seperti ini, di SMA Negeri 1 Ciranjang menerapkan sistem kurikulum pembelajaran seperti apa? Oke, baik. Untuk SMA Negeri 1 Ciranjang, pada tahun ajaran 2021-2022 itu terdiri dari 2 kurikulum. Yang pertama, untuk kelas 10 itu menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Selama pandemi, pembelajaran dilaksanakan secara online menggunakan awalnya menggunakan YouTube live streaming, tapi untuk di semester sekarang menggunakan LMS Learning Management System dan menggunakan Google Classroom. Google Classroom-nya diarahkan menggunakan akun Belajar ID yang dari pemerintah, ya seperti itu. Untuk sekarang minggu ini SMA Negeri 1 Ciranjang melaksanakan penilaian tengah semester, di mana sebelum PTS itu siswa menggunakan pembelajaran secara tatap muka dan online. Jadi pembagiannya 50%, 50%. Ada siswa yang belajar di rumah sebanyak 50% dan 50%-nya belajar di sekolah. Baik Ibu, berarti ada perbedaan penggunaan kurikulum ya dari kelas 10, kelas 11, dan 12 seperti itu ya Ibu ya? Iya, ada perbedaan kurikulum karena SMA Negeri 1 Ciranjang masuk ke dalam 5 sekolah negeri yang mengikuti kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Mungkin nanti ke depannya yang sedang digembar-gembor itu kurikulum prototype. Itu prototype itu masuknya nanti ke kurikulum sekolah penggerak. Baik Ibu, terima kasih. Langsung ke pertanyaan yang kedua, kita lanjut. Kesulitan seperti apa yang timbul dari penerapan sistem kurikulum sekolah penggerak? Oke, baik. Untuk kesulitan kurikulum sekolah penggerak, mungkin dari ada beberapa segi ya, dari siswa mungkin masih menyesuaikan mungkin ya dengan kurikulum baru, kemudian guru juga perlu penyesuaian dengan kurikulum baru, kesulitannya kemudian karena ada yang online, jadi ada jaringan gitu ya yang menjadi kendala kami baik guru maupun siswa, kemudian adanya
batasan waktu pembelajaran gitu ya. Kan seharusnya di SMA itu 1 jam pembelajaran 45 menit. Sedangkan di situasi seperti ini 1 jamnya itu paling lama 30 menit 1 jam pelajaran. Jadi kami khususnya ibu mengalami kendalanya di waktu mungkin ya. Pembelajarannya itu jadi sempit sehingga pelaksanaan kurikulum sekolah penggeraknya itu kurang maksimal gitu. Dari pelaksanaannya, kemudian dari segi bertemu dengan siswanya kan kurang greget gitu ya. Kalau belajar secara tatap muka dengan secara online gitu ya, beda mungkin ya Hansa ya. Baik Ibu, mungkin kesulitannya tuh kayak sinyal, kendala di jaringan, terus kuota juga Ibu ya seperti itu. Terus esensi ketemunya tuh kurang gitu. Iya, lebih ke itu kan kita nggak tahu ya ketika siswa di rumah apakah dia benar-benar belajar atau seperti apa kan nggak tahu. Kemudian tempat tinggal siswa kan nggak semuanya jaringannya bagus, terus nggak semua siswa juga memiliki kuota selamanya ada gitu ya, kan berbeda tiap anak itu. Baik Ibu, terima kasih. Kadang apa yang sudah disiapkan oleh guru gitu ya untuk pembelajaran terkadang menjadi kacau gitu karena satu dan lain hal apa yang sudah disiapkan. Iya, betul. Baik Ibu, mungkin langsung ke pertanyaan yang terakhir. Tapi ini harus pertanyaan. Iya, silakan. Dari saya, bagaimana menurut Ibu, pandangan Ibu tentang banyaknya perkembangan serta perubahan dari sistem kurikulum yang ada dalam pendidikan Indonesia? Perubahan yang ada pada kurikulum di Indonesia sebenarnya bagus gitu ya. Tujuannya pasti bagus, mengarahkan kepada pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu mungkin ya Kansa. Tinggal bagaimana pelaksanaan dari setiap sekolah gitu ya. Kalau semua pihak, baik siswa, guru, kepala sekolah, dan semua yang berkaitan dengan pendidikan bisa bekerja sama dengan baik, kurikulum yang sudah dirancang itu akan terlaksana dengan bagus. Karena setiap kurikulum yang disiapkan untuk sekolah itu punya tujuan yang bagus semuanya ya. Cuman yang menjadi kendala gitu ya menurut Ibu, ketika pemerintah mengeluarkan kurikulum biasanya kan baru beberapa tahun sudah ganti lagi, padahal kan belum semua mungkin nanti ke depannya kalaupun ada perubahan kurikulum ada jangka waktu lah gitu ya. Ada jangka waktu buat sekolah beradaptasi terlebih dahulu dengan kurikulum baru itu. Baru ketika oh iya kurikulumnya sudah benar-benar terlaksana, kalau mau itu biar lebih baik kan ya ada kurikulum baru, tapi kurikulum yang sebelumnya itu belum tuntas gitu. Yang Ibu alami gitu ya dari pertama ngajar sampai sekarang itu kan ada kurikulumnya dua gitu ya, kurikulum 2013 dengan kurikulum sekolah penggerak. Di kurikulum 2013 saja belum semua melaksanakan secara benar gitu ya. Apa yang menjadi tujuan kurikulum 2013 juga belum semua terlaksana gitu. Ini sudah diubah lagi gitu kurikulumnya. Karena kan belum semua menyentuh kurikulum ini ya. Kalau yang Ibu lihat gitu mungkin kan perkembangannya bagus, cuma dalam pelaksanaannya gitu. Ya Ibu, mungkin
perkembangan kurikulum itu bagus ya untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi kita lihat dulu cara mengoptimalkan yang sebelumnya dulu gitu, baru diganti lagi seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu. Iya, seperti itu Kansa. Terima kasih. Sama-sama. Dan waktunya memberikan kesempatan pada saya setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari perkataan yang saya ucapkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.